Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini yang di belakang bisa dengar suaranya nggak? Jelas nggak? Ya. Terima kasih. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau telah menolong kami sehingga kami bisa berkumpul di sini, Tuhan, bisa memuji Engkau dan bisa bersama-sama belajar kebenaran. Berkati kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan baik secara jasmani dan rohani, dan berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti ya Tuhan kebenaran. Kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kelemahan kami dan dosa kami tidak menghalangi kami untuk mengerti maksud-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang hina ini Tuhan. Kami bersandar sepenuhnya kepada Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelumnya saya ingin membacakan kepada saudara salah satu bagian dari kitab suci yang diambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-28. Jadi Kisah Para Rasul Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 28. Ini merupakan sebagian daripada khotbahnya Paulus, ya. Sebagian daripada khotbahnya Paulus kepada para filsuf di Athena, ya. Jadi bagaimana Paulus berusaha untuk menjelaskan iman Kristen kepada para filsuf di Athena. Kita akan hanya sebagian saja, tidak semuanya kita baca. Nah, demikian firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal." Maaf, ini ayat 22 ini terjemahan bahasa Indonesia ini sebetulnya ya. Ada satu terjemahan yang lebih tepat mungkin ya. Jadi sebetulnya seperti ini. "Hai orang-orang Athena, aku lihat dalam segala hal bahwa kamu ini sangat religius." Jadi terjemahan yang lain ya. Sangat religius, bukan hanya beribadah kepada dewa-dewa. Nah, saya akan teruskan. "Aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu." Kemudian ayat 24, "Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah." Jadi pada hari ini kita akan membahas tema mengenai apakah semua agama itu menyembah Allah yang sama, ya. Apakah semua agama menyembah Allah yang sama? Dan fokus penekanan kita ini adalah, fokus penekanan pembahasan kita pada siang hari ini adalah kepada agama-agama timur, terutama seperti Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Nah, ini bagi saya merupakan suatu pembahasan yang menarik karena saya adalah seorang Buddhis dulu sebelum saya menjadi seorang Kristen. Jadi saya seorang Buddhis, saya juga terekspos dengan paham-paham dari Konfusianisme. Nah, sebelum saya membahas langsung ke dalam topik masalahnya, ke dalam inti permasalahannya, saya akan membahas terlebih dahulu kependahuluannya. Jadi pendahuluannya seperti ini. Jadi ada semacam paham ya, ada semacam paham seperti ini ya. Saya akan membahas beberapa isu pendahuluan dulu. Jadi kadang-kadang ini ada dua macam ekstrim yang kita mesti hindari, gitu ya. Ada dua macam ekstrim yang kita hindari. Ekstrim yang pertama seperti ini, udah kita ini sekarang kan di dalam era pluralisme. Kita di dalam era kita harus saling menghargai agama yang berbeda. Jadi kita tidak perlu membahas perbedaan-perbedaan agama. Nah, ini ekstrim yang pertama. Nah, ekstrim yang kedua itu orang yang merasa bahwa ya pokoknya kita tidak bisa belajar apapun dari agama lain. Kosong. Yang paling benar ya agamaku. Nah, itu ekstrim yang kedua. Nah,
saya akan berusaha untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Saya akan membahas beberapa isu pendahuluan dulu sebelum membahas ke topik yang ditentukan. Yang pertama adalah seperti ini, ada orang berkata bahwa membahas saya menunjukkan pada ekstrem yang pertama dulu ya. Sekarang itu nggak usah lah membahas soal perbedaan agama-agama tertentu. Kita sekarang kan sudah berada di dalam pluralisme, di dalam zaman di mana agama itu hidup bersama. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa misalnya agama saya menyembah Allah yang benar, agamamu mungkin bukan menyembah Allah yang benar, nah itu merupakan suatu kesombongan. Nah, ada orang merasa seperti itu. Nah, bagi saya ini menarik sekali karena sebetulnya itu di sini harus dibedakan. Yang harus dibedakan yang pertama harus dibedakan antara kesombongan, ya, sikap yang selalu menyerang dan memandang rendah orang lain. Nah, itu memang sesuatu yang tidak baik, dengan logika. Jadi itu hal yang berbeda. Nah, kadang-kadang kita berhadapan dengan orang yang pandangannya lain sama kita. Belum tentu agamanya lain, tetapi pandangannya lain sama kita. Misalnya kalau Anda berhadapan dengan orang yang misalnya tidak percaya bahwa bumi itu bulat misalnya. Ini mungkin di Indonesia semua percaya ya, bumi itu bulat ya. Tahu nggak, di Amerika ada Flat Earth Society. Orang yang percaya bahwa bumi itu datar, ya, dan merasa bahwa orang-orang Amerika, astronot Amerika yang pergi ke bulan, ya, Neil Armstrong seperti itu sebetulnya cuma rekaan Hollywood. Ada. Ya. Jadi misalnya saya bertemu dengan orang seperti ini, lalu kita ngomong-ngomong, ya, nah saya akan bilang kepada dia pandanganmu itu salah, karena sebetulnya bumi itu bulat, dan saya akan memberitahu logikanya seperti ini. Nah, orang ini mungkin tidak terima, nggak bisa. Nah, tapi pandangan yang berbeda bukan berarti bahwa kita itu saling menyerang, betul kan? Nah, itu kan soal logika. Ini ada yang benar, ada yang salah. Tapi bukan berarti saya bilang, ya memang orang yang percaya bumi yang datar itu memang aneh ya. Mungkin bagi kita itu kebanyakan ya ini mungkin aneh ya. Tapi bukan berarti kalau pandanganmu berbeda dengan saya, berarti saya akan menghina kamu. Nah, bukan berarti seperti itu. Ya, jadi ini dua masalah yang berbeda yang kita tidak boleh campurkan jadi satu. Bukan berarti bahwa kita tidak menghormati pandangan yang lain atau tidak menghargai pandangan yang lain, tetapi kadangkala ada yang benar, ada yang salah. Nah, itu masalah logika yang harus kita terima apa adanya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, jadi ada pandangan seperti ini. Ada pandangan, nah, semua agama itu sama saja. Kenapa semua agama sama saja? Karena ada satu cerita. Nah, ini cerita yang berasal sebetulnya dari agama Hindu. Cerita dari agama Hindu itu ada segerombolan orang, ya. Segerombolan sebetulnya tidak banyak, mungkin setengah lusin. Ya. Jadi kurang lebih ada 6 orang, ya. Ini semua buta. Lalu orang ini lagi meraba gajah. Ya. Tahu ya ceritanya ini ya. Jadi orang lagi meraba gajah. Nah, orang ini semua tidak pernah tahu gajah itu apa. Jadi mereka lagi meraba-raba. Nah, cara orang ini meraba, tempat dia meraba itu di tempat yang berbeda-beda. Ada yang orang yang meraba buntutnya, ya kan? Ada orang yang meraba hidungnya, ada orang yang meraba kakinya, ya, perutnya, macam-macam. Nah, laporan dari 6 orang ini semua berbeda-beda. Ya. Tapi walaupun laporan ini berbeda-beda, itu mengarah kepada kenyataan yang sama, yaitu apa? Seekor gajah tadi. Nah, jadi ada orang yang seperti ini. Nah, semua agama itu sebetulnya sama seperti orang buta tadi, ya, bukan berarti orang beragama itu buta, bukan. Tetapi bahwa akal budi manusia itu ada batasnya. Sedangkan Tuhan itu terlalu besar, Tuhan itu terlalu ajaib, ya. Tuhan itu realita yang melampaui semua pikiran manusia. Sehingga agama ini dia mungkin meraba Tuhan yang sebelah mananya Tuhan. Agama itu mungkin meraba Tuhan yang sebelah mananya. Jadi walaupun berbeda-beda, tetapi semua itu mengarah kepada suatu kenyataan yang sama. Ya. Orang yang buta tadi, dia bisa bilang, oh gajah ini adalah binatang yang ekornya ini nggak terlalu panjang, atau oh gajah ini adalah binatang yang kakinya besar. Tapi yang satu menekankan gajah ini adalah binatang yang hidungnya panjang misalnya. Nah, penekanannya tidak sama, tapi sebetulnya apa? Isinya sama. Jadi agama-agama ini merupakan jalan yang berbeda menuju kepada Allah yang sama, tujuannya yang sama, tapi penekanannya berbeda-beda. Nah, menurut saya analogi ini tidak tepat. Mengapa analogi ini tidak tepat? Karena sebetulnya ya, kalau misalnya ya, saudara bayangkan, kalau misalnya seorang buta,
Ada orang yang bilang, orang buta yang pertama bilang, oh gajah ini hidungnya panjang. Nah, tapi ada orang buta yang kedua bilang, enggak kok, hidungnya pendek, hidungnya kecil. Nah, ini pasti ada yang nggak beres, betul nggak? Ya kan? Berarti kalau logikanya berlawanan, ini kan pasti ada yang nggak beres. Kita nggak bisa bilang, oh ya maklum kamu buta, jadi kamu satu bilang hidungnya panjang, satu bilang hidungnya pendek. No, nggak bisa. Ya, karena ini kan cuma berkaitan dengan bagaimana kita meraba, gitu. Yang satu besar, yang satu pendek, ya berarti pasti ada salah satu lebih salah dong. Nah, kalau yang satu bilang hidungnya besar panjang, yang satu bilang kakinya besar. Nah, itu logically speaking, ya secara logika tidak bertentangan. Tapi kalau misalnya ada dua orang buta, yang satu bilang, wah kakinya kok gede sekali. Ada yang satu bilang, loh kakinya kecil, lebih kecil dari kaki saya. Loh ini ada yang nggak beres ini. Berarti salah satu ada yang salah, betul kan? Nah, masalahnya seperti itu. Semua agama tidak bisa dipungkiri. Kadang-kadang agama-agama di dalam tiap agama itu mungkin ada kebenaran tertentu, tidak bisa dipungkiri. Ya. Agama mengajarkan untuk kita tidak mencuri. Semua agama, ya setahu saya tidak ada ya. Agama yang mengajarkan kita boleh mencuri, tidak ada. Nah itu adalah aspek yang benar yang bisa dipelajari oleh agama. Tapi misalnya ada agama yang merasa bahwa Allah itu adalah Allah yang berpribadi, yang memiliki kasih. Tapi ada agama yang merasa no, Allah itu sama sekali tidak berpribadi. Nah ini bukan cuma pendekatan yang berbeda, ini berarti ada logika yang nggak sama, gitu ya. Ada yang agama yang bilang Allahnya cuma satu, ada agama yang bilang oh banyak sekali, mungkin lebih dari 100 juta. Nah, itu kan lain. Ini berarti adalah hal yang persepsinya berbeda. Jadi ini kembali lagi soal logika. Nah, ini yang kedua gitu ya. Jadi yang pertama tadi soal kesombongan, yang kedua soal apa? Soal analogi ini, bagaimana orang buta yang apa namanya meraba-raba gajah. Lalu yang ketiga ini yang sekarang lagi sering ditekankan di Amerika. Saya nggak tahu di Indonesia bagaimana. Itu seperti ini. Nah, ini kan ada banyak perdebatan ini, banyak ketidaksetujuan kan? Soal ajaran ini dan ajaran itu. Nah, di tengah-tengah banyak ketidaksetujuan ini, ya, kita harus cuma bisa bilang sorry, saya tidak tahu. Kita tidak boleh menerima itu. Nah, dibilang seperti itu. Kita nggak boleh menerima itu. Kita harus withhold our judgment. Si A bilang ini, si B bilang itu, si C bilang ini, si D bilang itu, si E bilang ini. Wah, terlalu banyak versinya. Saya bingung ini. Saya juga tidak bisa setuju. Ya udahlah, saya bilang aja, saya tidak tahu. Gitu. Karena saya tidak setuju, saya tidak pasti, saya tidak tahu. Nah, bilang seperti itu. Nah, ini suatu pernyataan yang sebetulnya kurang logis juga. Kenapa kurang logis? Ya, pernyataan ini tadi, kalau semua orang nggak setuju, kalau banyak orang nggak setuju, ya, kamu jangan cepat-cepat ngambil keputusan. Pernyataan ini pun itu banyak orang nggak setuju. Betul kan? Maksud saya bilang loh, saya nggak setuju sama pernyataan, berarti saya kan nggak mesti menerima pernyataanmu, toh, betul kan? Menurut standarmu itu saya nggak mesti terima pernyataanmu, ya, ngerti nggak saudara logikanya ya? Jadi ada orang bilang kalau ada satu hal, banyak orang masih nggak setuju, masih berdebat, ya sudah, jangan diterima dulu, gitu loh, ya kan? Nah, repotnya pernyataan ini akan jadi korban dari pernyataan ini sendiri, gitu loh. Dia itu namanya self-contradicting, melawan dirinya sendiri. Karena pernyataan bahwa kalau tidak setuju, tidak usah diterima, itu pun ya banyak orang tidak setuju. Gitu. Nah kalau gitu caranya kan banyak orang tidak boleh menerima paham-paham yang lain, karena itu tidak bisa. Nah, ini masalahnya seperti itu. Nah yang terakhir yang saya ingin bahas itu adalah apa? Banyak orang yang berkata sedemikian, ya sudahlah, si A menyembah Allah yang ini, si B menyembah Allah yang itu, menyembah yang berbeda-beda. Yang penting kan buahnya, kelakuannya. Ya. Kelakuannya itu yang paling penting. Nah ini mirip dengan mindsetnya orang Tionghoa. Ya, orang Tionghoa itu orang yang pragmatis. Udahlah, kucing mau beli kucing yang putih atau kucing yang hitam, ya tidak apa. Yang penting nangkep tikus kucingnya. Ya kan? Mau makan bakmi atau mau makan nasi, tak usah bingung. Yang penting penyamin. Yang penting tujuannya. Ya kan? Jadi kamu percaya agama apa, kamu menyembah Allah yang mana, tidak penting. Yang penting apa? Yang penting perbuatannya baik. Itu yang lebih penting. Nah ini mindset yang pragmatis. Nah untuk mindset yang pragmatis ini tetap memiliki kelemahan-kelemahan tertentu, saudara.
Kenapa ada kelemahan tertentu? Ya, yang pertama adalah seperti ini. Menilai perbuatan baik atau enggak itu tidak bisa dinilai dari perbuatannya, tapi dinilai dari apa? Dinilai dari hatinya, motivasinya. Jadi sebetulnya kita tahu orang itu berbuat baik atau tidak itu sebetulnya dari mana ya saudara? Dari motivasinya. Nah, sekarang bayangkan, saudara lihat satu orang ya, menyumbang besar-besaran satu panti asuhan misalnya. Wah, ini orang baik sekali, ya, luar biasa. Tapi sebetulnya kebaikan dari perbuatannya ini tergantung dari apa? Motivasinya apa? Selidik punya selidik, ternyata orang ini menyumbang sedemikian besar, tujuannya supaya apa? Supaya dia dipilih menjadi wali kota misalnya, atau supaya dipilih jadi presiden. Langsung berubah, betul nggak? Judgment kita langsung berubah. Oh, sebetulnya kamu nggak sebaik yang saya pikir. Nah, jadi itu tergantung dari hatinya. Dan hati tergantung dari apa saudara? Tergantung dari pikiran. Apa yang kita percayai juga. Nah, jadi misalnya, ya, kalau saya menyembah Allah, kalau saya menyembah Allah yang mengasihi saya apa adanya, ya, mengasihi saya apa adanya dan saya diterima apa adanya, maka pada saat saya berbuat baik, saya tidak perlu bingung. Misalnya, saya tidak perlu bingung apakah dengan perbuatan baik itu saya bisa membuat saya nanti diterima di surga misalnya. Nah, itu perbuatan baik saya itu lebih ikhlas ya. Tapi kalau misalnya ada orang menolong, tujuannya ya, tujuan orang menolong itu supaya apa? Wah, supaya nanti ini perbuatan baik saya ini semakin banyak sehingga bisa membuat saya itu membeli tiket ke surga. Nah, ini kok agak berbeda ya. Kelihatannya perbuatan baiknya ini agak sedikit egoistik. Nah, ini tergantung dari motivasi, dan motivasi itu seringkali tergantung dari bagaimana cara kita melihat Tuhan. Ya, begitu. Nah, bukan hanya itu, perbuatan baik itu juga tergantung dari worldview. Nah, apa yang dimaksud sebagai worldview, saudara? Worldview itu artinya koherensi, konsistensi dari apa? Dari banyak sekali kepercayaan kita. Nah, kita itu memiliki banyak sekali kepercayaan, dan hubungan antara satu kepercayaan dan kepercayaan lain itu mesti konsisten. Nah, kalau saya misalnya berbuat baik, tapi saya tidak percaya Tuhan. Nah, ini kasus yang diomongkan oleh seorang filsuf Jerman yang bernama Immanuel Kant. Jadi Kant mengatakan seperti ini. Kant mengeluarkan pernyataan seperti ini. Seorang ateis bisa nggak berbuat baik? Kant bilang bisa. Seorang ateis bisa berbuat baik, tetapi perbuatan baik seorang ateis itu tidak bisa didasarkan di atas worldview yang stabil. Jadi kurang lebih seperti ini artinya, perbuatan baik seorang ateis, jadi perbuatan baik orang yang memiliki konsep Allah yang keliru, itu tidak bisa stabil. Karena di saat dia mengalami pencobaan, di saat perbuatan baiknya ditantang, di saat misalnya kita hidup di dalam masyarakat yang sangat represif misalnya ya, sangat opresif, sehingga kita harus ditantang untuk berbuat baik, tapi dengan membayar harga, dengan berkorban, misalnya mengorbankan nyawa atau mengorbankan sesuatu yang berharga. Nah, saat itu kamu akan berpikir, sebetulnya ada Tuhan enggak ya? Kalau enggak ada Tuhan, sebetulnya ya kamu enggak apa-apa kan berbuat jahat, ya kan? Atau pada saat kita berpikir sebetulnya orang jahat itu ada hukumannya enggak ya? Kalau orang baik menderita, kalau orang jahat juga bisa hidup enak. Nah, berarti buat apa aku hidup baik? Nah, kadang-kadang dalam hidup sehari-hari ya, kita berbuat baik itu mudah. Tetapi di saat di dalam tantangan, itu worldview kita, kepercayaan kita itu akan diuji. Nah, pada saat itu baru tahu kita ternyata perbuatan baik kita didasarkan di atas kepercayaan yang tidak stabil. Karena kita nggak jelas sebetulnya ada hukuman nggak sih untuk orang-orang yang tidak taat secara moral. Sebetulnya orang yang baik di dunia ini menderita, tapi apa ada hidup yang akan datang nggak sih? Sebetulnya Allah itu adalah Allah yang adil nggak? Nah, keluar masalah-masalah seperti ini. Jadi perbuatan baik saja nggak cukup, karena tanpa iman yang stabil, perbuatan baikmu itu ada batasnya. Kita nggak akan bisa jadi terlalu baik. Kita nggak akan bisa jadi berbuat baik dengan berkorban, karena itu nanti akan diuji. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi kurang lebih saya coba ulangi sedikit supaya tidak bingung. Kita tidak boleh, kita bukan berarti kesombongan. Membahas soal agama lain bukan berarti kesombongan.
itu tidak sama dengan orang buta yang lagi meraba-raba gajah, dan itu juga bukan berarti bahwa kita tidak boleh bersikap. Dan yang terakhir, ya, perbuatan baik saja tidak cukup, itu harus didasarkan atas kepercayaan yang stabil. Nah mungkin juga ada ekstrim yang berikutnya. Ekstrim yang berikutnya itu adalah pokoknya agamaku yang benar. Nah agama yang kita mau beragama pasti kita punya asumsi bahwa agama kita yang benar, bukankah demikian? Nah tetapi ada orang yang merasa bahwa kalau agamaku yang benar, kita tidak mungkin bisa belajar dari agama lain. Nah ini bertentangan dengan iman Kristen. Nah saya seorang Kristen dan tradisi saya itu disebut sebagai tradisi reform. Di dalam tradisi reform itu ada penekanan antara wahyu khusus dan wahyu umum. Mungkin saudara sudah belajar mungkin ya. Jadi wahyu khusus itu bahwa Allah itu menunjukkan dirinya melalui Yesus Kristus, dan ini yang membawa ke dalam keselamatan. Tetapi Allah juga memberikan kebenaran-kebenaran lewat agama-agama lain, sehingga kita bisa belajar dari agama lain. Ya, bisa belajar dari agama lain. Ada kebenaran tertentu dari agama lain. Tetapi dalam sudut pandang Kristen, kebenaran dari agama lain tidak bisa menyelamatkan, karena tidak memberikan kepada kita gambaran Allah yang seutuhnya. Jadi tidak bisa memberikan kepada kita gambaran Allah yang seutuhnya, walaupun gambaran ini ada benarnya. Gitu. Ya, contohnya sekarang, apakah saudara kenal Pak Bejo? Misalnya, saya pikir semua orang kenal Pak Bejo di sini. Ya. Nah ada dua macam. Ada orang-orang tertentu yang diberikan wahyu khusus oleh Pak Bejo. Jadi hubungannya spesial. Nah, paling spesial ya istrinya. Istrinya paling kenal sama dia. Anak-anaknya itu pada wahyu khusus. Ya. Dan wahyu khusus. Atau mungkin murid-murid tertentu yang dekat sama dia bukan karena dia pilih kasih. Karena muridnya ini kemungkinan mungkin suka tanya. Jadi ada dekat sama Pak Bejo gitu ya. Nah, mungkin ada murid-murid tertentu yang tidak terlalu kenal Pak Bejo, tapi paling tidak Anda kalau ditanya itu ada benernya omongannya Anda. Jadi kalau ada orang tanya, satu orang yang tidak terlalu kenal Pak Bejo, misalnya dia baru datang ke Petra 1 minggu misalnya, ya, tapi dia sudah dengar khotbahnya Pak Bejo, sudah tahu Pak Bejo di sini perannya apa, jabatannya apa. Lalu Anda tanya, Pak Bejo itu siapa? Nah, dia bilang, wah saya sih kurang kenal, cuma saya bisa kasih tahu Anda, dia itu pakai kacamata, dia itu laki. Dia pakai kacamata, dia laki, ya dia tingginya kurang lebih begini, lalu dia orang Surabaya, Bapak juga orang Surabaya, dia orang Surabaya, rambutnya tidak terlalu panjang, gitu ya, mungkin seperti itu. Nah, omongan ini ada benarnya enggak? Nah, ada benarnya. Ya. Anda tidak bisa bilang, Pak Bejo itu bukan laki, loh. Pak Bejo itu juga bukan perempuan. Ya, nggak mungkin, tapi zaman sekarang mungkin. Zaman sekarang mungkin. Nah, tapi paling enggak kan laki benar, ya masih muda. Ya memang muda tua itu relatif. Ya. Nah, tapi secara objektif ya masih muda, masih muda. Ya. Nah ini ada benarnya enggak? Benar. Tapi bisa enggak berdasarkan ini Anda bilang saya kenal Pak Bejo? Bisa enggak? Masih tidak bisa. Sekarang kamu ngomong Pak Bejo itu laki, dan yang di Petra laki ini berapa banyak? Ribuan. Kamu bilang kacamata, yang kacamata berapa? Mungkin 50%, 40% kacamata. Ya kan? Oh, ada orang yang mungkin lebih kenal dari Pak Bejo, lebih kenal Pak Bejo, ya mungkin istrinya. Nah istrinya ini tahu Pak Bejo segala-galanya. Ya. Jadi ada rahasia-rahasia tertentu di dalam diri Pak Bejo yang Anda nggak perlu tahu, tapi istrinya tahu. Gitu. Jadi istrinya itu mendapatkan pengenalan khusus. Nah, jadi ini kalau analogi ini kita terapkan, itu kurang lebih seperti ini. Agama-agama lain bisa nggak kenal Tuhan? Bisa. Pengenalan itu ada, tapi relatif. Jadi seperti ada orang tadi bilang, Pak Bejo itu gimana ya? Pak Bejo laki, Pak Bejo itu pakai kacamata. Ya seperti ini, pengenalannya seperti ini. Pengenalan yang umum. Pengenalan yang umum. Bahwa Allah itu adalah baik, misalnya. Pengenalan yang umum. Tetapi Allah juga memilih, dia memberikan pengenalan yang khusus. Nah, pengenalan yang khusus, pengenalan yang lebih mendetail dan pengenalan yang lebih benar. Ya, pengenalan melalui Kristus. Jadi
Di dalam ajaran Kristen, pengenalan Tuhan melalui Kristus itu ada pengenalan yang lebih spesial, pengenalan yang khusus. Nah, bedanya dengan Pak Bejo, pengenalan khususnya Pak Bejo kan cuma untuk istrinya. Ya. Tapi pengenalan yang lebih khusus dari Tuhan itu untuk kita semua yang mau percaya. Itu pengenalan yang khusus yang benar. Nah, pengenalan di agama lain itu ada benernya. Kita nggak bisa bilang semua salah, ada benernya. Tapi pengenalan ini tidak bisa membawa intimasi antara hubungan kita dengan Tuhan. Dan tanpa intimasi itu, menurut iman Kristen tidak ada keselamatan. Jadi yang disebut sebagai keselamatan di sini, ya, bukan hanya pengampunan dosa, walaupun tidak bisa dilepaskan dari pengampunan dosa, tetapi ada hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Jadi menurut Alkitab kita dipanggil sebagai friends of God. Kita dipanggil menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Yesus berkata, engkau bukan hamba lagi, engkau adalah sahabatku. Nah, ini perlu pengenalan khusus. Ya. Nah, ini kurang lebih pendahuluannya, latar belakangnya mengapa kita perlu mempelajari hal-hal ini. Mengapa saudara? Karena agama, kepercayaan akan Allah itu merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Ya. Betul nggak? Nah, kalau ini saya pikir ini sebagian besar di sini kan masih belum menikah. Ya, kalau belum menikah ya ingat harus berhati-hati di dalam mencari jodoh. Ya. Karena apa? Itu soalnya sangat penting sekali. Nah, guru saya bilang kalau mencari jodoh, ya, kalau berpacaran itu buka dua mata besar-besar. Kalau lagi sudah menikah, tutup satu mata. Tapi kalau orang sekarang kalau berpacaran tutup dua-dua matanya. Ya. Kalau menikah baru dibuka besar-besar. Nah, kenapa harus hati-hati dalam mencari jodoh? Karena ini berkaitan dengan hidup kita. Nah, saya pernah dengar orang tua yang menasihati anaknya seperti ini. Kan anak sekarang SMP, SMA sudah berpacaran, ya, bukan SD. Jangan cepat-cepat berpacaran. Kenapa? Karena kalau salah menikah itu neraka. Ya, lebih tidak enak daripada tidak menikah sama sekali. Mendingan kamu nggak menikah sama sekali daripada kamu salah nikahin orang. Nah, ada orang tua yang bilang seperti itu. Hati-hati. Nah, ini logikanya sama dengan memilih Tuhan. Ya, dalam kita memilih Tuhan. Nah, memilih Tuhan itu harus berhati-hati. Dalam arti apa? Memilih Tuhan itu adalah memilih sesuatu yang bahkan itu lebih penting daripada memilih jodoh. Ini berkaitan dengan hidup kita, berkaitan dengan nasib kita di dalam kekekalan, ya, berkaitan dengan kebahagiaan kita. Bukan hanya kebahagiaan kita, juga kebahagiaan orang-orang di dekat kita. Kita nggak bisa sepele. Dalam hal ini kita nggak bisa cuma merasa ini tidak serius. Nah, satu orang pemikir terkenal di Eropa namanya Blaise Pascal, dia bilang orang modern ini ya lucu, dia bilang seperti itu. Orang modern ini terhadap hal-hal yang kurang penting serius sekali, terhadap hal yang sangat penting tidak serius. Ya, terhadap game, Pokemon, iPad, serius setengah mati. Ya, ada orang yang main game 4 hari tidak makan, tidak tidur. Ya, tapi terhadap soal Tuhan, soal gini-gini tidak serius, udahlah kapan aja. Nah, kadang-kadang itu nggak ada kapan aja, kadang-kadang. Jadi kita mesti perlu serius di dalam hal ini. Nah, oleh karena ini latar belakangnya saya menjelaskan konsep Allah yang berbeda. Nah, ini menjelaskan soal agama Buddha dan agama Konfusianisme dan apa ini menarik sekali. Ya, karena kenapa menarik? Karena versi yang populer di Indonesia mengenai Buddha, mengenai Konghucu itu belum tentu mencerminkan versi yang original. Versi yang original daripada Buddhisme, daripada Konghucu. Nah, tapi gimana pun kalau kita mau mempelajari ini, kita juga perlu mempelajari versi yang original. Dan versi yang original ini adalah versi yang sebetulnya lebih baik daripada versi karikaturnya yang kadang-kadang kita jumpai di masyarakat. Nah, saya akan mencoba menjelaskan dulu soal Buddhisme secara singkat. Nah, saya ini memiliki semacam rasa hormat dan rasa menghargai terhadap Buddhisme karena saya dulu orang Buddha. Jadi kadang-kadang saya merasa ini ada hal tertentu yang kadang-kadang orang Kristen pun masih salah paham itu terhadap Buddhisme. Nah, Buddhisme itu ada, ya saya pikir kalian pasti sudah belajar dari Pak Bejo dan dari pelajaran-pelajaran lain, jadi saya nggak akan mengulangi terlalu banyak. Ya, jadi Buddhisme ini penekanannya sangat unik sekali, ya. Karena Buddhisme itu penekanannya pada hal apa? Nah, ada beberapa kebenaran dasar di dalam Buddhisme. Ada kebenaran doktrin-doktrin dasar di dalam Buddhisme. Nah, doktrin dasar yang pertama di dalam Buddhisme itu apa, saudara? Doktrin dasar yang pertama adalah hidup itu penuh dengan penderitaan.
Nah, di dalam bahasa Sanskerta, ya dalam bahasa Pali, bahasa aslinya Buddhisme, penderitaan itu namanya dukkha. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia dukkha. Ya. Nah, dukkha itu artinya apa? Suatu ketidakpuasan yang mendalam. Ada satu ketidakpuasan yang mendalam. Kita memerlukan sesuatu yang bisa memuaskan kita, tapi kita nggak dapat. Kenapa ada kepuasan tidak mendalam? Nah, Buddha bilang ketidakpuasan yang tidak mendalam ini penyebabnya ada dua. Dia bilang ini salah satu doktrin mendasar yang lain. Penyebab yang pertama itu apa? Semua hal di realita ini, di dalam alam semesta di dunia ini, semua ini bersifat fana, bersifat sementara. Terus penyebab kedua, tetapi desire kita, keinginan kita ini nggak ada habisnya. Keinginan kita ini nggak ada habisnya. Akibatnya apa? Ya kita nggak akan pernah bisa puas. Ya, seperti itu. Kita nggak akan pernah bisa puas. Nah, oleh karena itu kita akan memperoleh keselamatan. Kita akan dibebaskan dari penderitaan ini kalau kita mengakui, kita realistis bahwa di dunia ini semuanya itu bersifat sementara. Semua yang pernah timbul, semua itu akan pernah berhenti, akan segera berhenti. Nah, itu pertama, kita mesti realistis. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Nah, semua agama selalu ada seperti ini ya. Ada masalah, memberikan masalah, lalu memberikan penyelesaian. Nah, menurut Buddha, masalahnya apa? Penderitaan. Nah, penyelesaiannya gimana? Ya, kita mesti realistis. Tapi realistis ini juga dibarengi oleh suatu disiplin, sikap untuk apa? Untuk kita menaklukkan keinginan kita ini sendiri. Kita menaklukkan keinginan kita sendiri. Jadi sumber masalah adalah kita penuh keinginan. Nah, kita mesti menaklukkan keinginan ini. Tidak boleh ada keinginan. Nah, yang menarik menurut Buddha, keinginan yang harus ditaklukkan karena keinginan ini ada hubungannya dengan keakuan kita. Siapa saya? Aku, si aku. The self. Nah, jadi Buddha itu penyelesaiannya seperti ini. Selama engkau masih merasa bahwa dirimu sebagai aku itu ada, keinginan itu pasti ada. Jadi cara yang paling baik adalah apa? Bukan hanya menyangkal keinginan itu, tetapi juga menyangkal keakuan. Jadi yang disebut aku, kamu, dia, si aku, the self itu tidak ada. Nah, teknik-teknik seperti meditasi, ya, bertapa, itu teknik-teknik yang membuat kita itu menyangkal batas keakuan kita sehingga kita itu masuk di dalam suatu realita. Masuk di dalam realita yang tidak ada bedanya. Ya. Realita itu kata Buddha, itu namanya nirvana. Nirvana. Ya. Jadi di Surabaya pondok nirvana. Jadi nirvana itu artinya apa, saudara? Nir itu dalam bahasa Sanskerta artinya ditiup, atau kalau bahasa Jawanya disebut. Ditiup, hilang. Jadi yang disebut surga atau pembebasan menurut agama Buddha itu adalah saat di mana kesadaran kita itu tidak ada lagi aku, ya. Sehingga kita tidak perlu lagi bereinkarnasi. Kita tidak perlu lagi bereinkarnasi. Nah, ini penyelesaiannya menurut agama Buddha. Nah, kalau kita masih ada keinginan, kita itu akan gampang menipu diri kita sendiri. Dan pada saat kita menipu diri kita sendiri, kita akan gampang berbuat salah. Nah, pada saat kita akan berbuat salah, kita akan menuai akibat dari kesalahan itu. Nah, akibat dari kesalahan dan perbuatan salah, semua hukum sebab akibat ini menurut Buddhisme itu dirangkum di dalam satu kata yang disebut sebagai karma. Ya, karma. Jadi karma ini merupakan suatu hukum yang suprapersonal. Jadi yang melampaui batas pribadi manusia, melampaui kesadaran manusia. Tapi hukum ini mengatur hidup kita. Nah, setiap orang yang di dalam disiplin hidupnya, di dalam kebaikannya, di dalam kebaikan atau kejahatannya itu dinilai oleh karma. Dan ini akan menentukan prospek apa? Reinkarnasi. Nah, di dalam hal ini Buddhisme dan Hinduisme itu sama, mirip. Ya, mereka percaya akan reinkarnasi. Ya, mereka percaya akan reinkarnasi dan mereka percaya bahwa karma ini yang menentukan reinkarnasinya. Ya. Jadi kalau saya misalnya
Saya bilang ke teman saya, suka menghina teman saya. Saya perkataan suka menghina teman saya bilang, kamu tuh kok kayak kodok ya, misalnya seperti itu misalnya. Ya. Ya. Nah kalau saya terus-terusan menghina hidup saya tidak benar ya, nanti saya akan berinkarnasi jadi kodok. Betul. Ya, ini salah satu contohnya. Nah mungkin ada orang tanya, agama Buddha ini kok tidak benar ya? Kenapa? Soalnya sebetulnya ya manusia yang jahat itu banyak loh. Tapi kok kodok lebih banyak dari manusia? Nah, ini pertanyaan. Nah, Anda jangan salah paham. Karena menurut agama Buddha, dunia ini bukan satu-satunya dunia. Masih ada dunia yang lain. Dan kadang-kadang reinkarnasi itu reinkarnasi antar dunia. Gitu ya. Istilah seperti itu. Jadi kodok-kodok itu mungkin sebagian dari dunia lain. Ya. Ada reinkarnasi antar dunia seperti itu. Jadi itu bukan masalah bagi Buddhisme. Nah, tapi bagi Buddhisme realita yang paling besar, salah satu realita yang paling besar itu karmic, ya, karmic management reality. Salah satu realita yang paling besar itu tidak berpribadi, ya, tidak berpribadi. Maka itu Buddhisme itu sebetulnya merupakan suatu bentuk agama yang bersifat ateistik. Ya, ateistik, dia tidak percaya ada Tuhan, tapi dia juga percaya adanya satu kekuatan, ada satu hukum. Ya, satu hukum ini kurang lebih adalah hukum moral yang memberikan balasan yang setimpal kepada setiap perbuatan kita. Nah, tetapi ini tidak berpribadi. Nah, pada saat saya berrefleksi mengenai agama Buddha ini ya, nah saya menemukan beberapa hal. Ya, saya menemukan beberapa hal yang saya pikir yang akhirnya membawa saya lebih menerima konsep iman Kristen, mengenai konsep Allahnya iman Kristen. Yang pertama seperti ini. Yang pertama adalah masalah logika. Ya, masalah logika. Bagi Buddha, salah satu realita yang tertinggi adalah karma. Jadi ada hukum karma, ada suatu hukum ya yang mengatur hidup saudara masing-masing. Tapi hukum ini tidak berakal budi, tidak ada kehendak ya. Ya cuma seperti itu. Jadi bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan itu bagi banyak orang itu kan ada akal budinya, kan berpikiran, berkehendak. Nah, saya pikir seperti ini. Tapi kok aneh ya, hukum ini bisa tahu kita semua masing-masing melakukan apa. Bukan cuma tahu, hukum ini bisa memutuskan. Nanti tergantung dari karma kita mau jadi orang seperti apa. Nah, bagi saya tahu dan memutuskan ini sebetulnya adalah fungsi pikiran, fungsi kehendak. Jadi bagi saya kurang logis kalau dibilang karma ini atau hukum ini tidak ada akalnya, karena dia tahu apa yang kita lakukan. Dia berarti punya datanya kan. Nah, tahu itu merupakan fungsi rasio, fungsi pikiran. Dan bukan cuma itu, dia juga menentukan. Ya, dia menentukan apa yang cocok dengan apa? Dengan perbuatan kita, reinkarnasi apa yang cocok. Berarti ini ada kehendak, ada perbuatan, ada action. Nah, ada perbuatan, ada kehendak, ada pikiran. Berarti sebetulnya lebih logis kalau dibilang. Lebih logis kalau dibilang, kalau realita ini sebetulnya adalah seperti Tuhan yang berpikir, yang memiliki akal budi dan memiliki hati. Nah itu menurut saya yang sebetulnya itu penting di sana. Dan keberatan saya yang kedua adalah seperti ini. Nah, jadi ya ini adalah satu problem yang disebut sebagai moral gap. Jadi gap moral, ya, gap moral. Jadi artinya seperti ini, saudara. Moralitas, ya, permintaan moralitas itu tinggi sekali, tapi kemampuan kita untuk melakukan hukum moral itu terbatas. Kemampuan kita untuk melakukan hukum moral itu terbatas. Nah, tetapi di dalam moralitas itu apa? Harus itu berarti implikasinya kamu dapat. Coba ini. All implies can. Harus berarti apa? Kamu dapat, ya, mampu. Ya, sekarang kalau saya minta tolong sama tuh masuk di sini, ayo kamu dalam waktu 5 menit kamu pergi ke Jakarta terus kembali lagi. Nah, itu berarti tidak harus. Kenapa tidak harus? Karena kamu tidak dapat melakukan itu, betul nggak? Tapi kalau dosennya bilang besok kumpulkan PR jam sekian, kamu dapat nggak? Dapat. Saya bisa melakukan, maka itu apa? Harus melakukan. Ya kan? Harus berarti apa? Dapat. Nah masalahnya apa? Seringkali manusia tidak mampu.
Tapi hukum moral itu tinggi. Hukum moral itu tinggi sekali. Hukum moral tinggi, manusia harus berbuat baik. Tapi masalahnya apa? Masalahnya perbuatan baik kita itu apa? Terbatas. Itu kalau di dalam bahasa Tionghoa itu istilahnya ini dalam bahasa Tionghoa itu idiomnya ya, idiomnya jadinya itu keiketau fangsan kepi. Jadi itu artinya apa? Oh, banyak ngerti. Jadi itu artinya itu berlutut cuma sekali tapi kentutnya 3 kali. Jadi itu artinya apa? Berbuat jahat itu lebih banyak daripada perbuatan baik. Nah ini gapnya terlalu tinggi. Nah, saya nggak bisa melakukan tuntutan hukum moral. Saya nggak bisa jadi orang yang terlalu baik. Tapi saya juga nggak bisa bilang seenaknya aja. Oh kalau gitu saya nggak bisa jadi orang yang bermoral. Nggak bisa juga gitu. Bingung kan? Satu pihak tuntutan moral itu tinggi, tapi satu pihak saya juga tidak bisa bilang, oh nggak apa-apa lah, aku nggak usah berbuat baik, ya nggak apa-apa. Nggak bisa. Hati nurani itu akan apa? Menuntut. Nah, agama baik Buddhisme atau Konghucu itu selalu berusaha menjembatani ini. Tuntutan moral yang tinggi dan apa? Kemampuan yang terbatas. Nah, caranya apa? Nah, agama Buddha itu caranya adalah dengan menaikkan kemampuannya. Nah, ada filsafat-filsafat tertentu seperti filsafat zaman modern ini yang menurunkan tingkat moralnya. Jadi orang bilang kita tidak ada kewajiban kok untuk tolong orang. Terserah orang mau gimana, terserah itu kejahatan seperti itu. Jadi kita nggak usah ngomong lah. Ya. Tapi kalau menurut agama Buddha itu kemampuannya kita naikkan. Orang mestinya bisa. Orang bisa menaati hukum moral itu. Bebas daripada apa? Daripada ikatan, daripada desire, keinginan. Cuman masalahnya di dalam tradisi Buddha yang klasik, ya, di dalam tradisi Buddha, baik Buddha Hinayana maupun Mahayana, Buddha yang di India atau di Tiongkok, ini proses untuk menjembatani sampai kita bisa betul-betul melakukan tindakan moral itu butuh reinkarnasi banyak sekali. Butuh reinkarnasi banyak sekali, mungkin sampai miliaran tahun, baru sampai kita bisa menjembatani hal itu. Jadi di dalam agama Buddha, hukum karma atau realita yang memainkan peran sebagai Tuhan di dalam agama Buddha itu tidak menolong kita. Jadi karma itu pasif. Dia cuma menentukan. Kamu berbuat jahat, ya sudah kamu jadi apa. Kamu ini, tapi dia tidak akan menolong. Itu tergantung dari kekuatan kita sendiri. Nah ini berkembang, ajaran ini berkembang sampai pada sekitar abad ke-8, abad ke-9 di Tiongkok. Lalu kemudian abad ke-12 ya, itu juga di Jepang. Itu timbul satu sekte di Buddhisme yang disebut Pure Land Buddhism, atau dalam bahasa Tiongkoknya Qingzhuzhong ya, Pure Land Buddhism. Nah, Pure Land Buddhism ini mengajarkan seperti ini. Nah, ini menarik sekali. Jadi beberapa orang Buddhis merasa ya, ini kan nggak benar ini. Kalau kita semua ditinggalkan berdasarkan usaha kita sendiri kan nggak bisa. Dan lagi menurut orang-orang dari Pure Land Buddhis ini ya, kalau kita berusaha, terus kita berusaha hidup lebih baik supaya kita menjadi seperti Buddha, ini kan sebetulnya agak sedikit egois. Berarti ini semua berpusat kepada diri saya sendiri. Saya membutuhkan seseorang untuk membantu saya. Nah, Pure Land Buddhism menekankan pentingnya bodhisattva. Bodhisattva. Jadi bodhisattva itu ada seperti Avalokiteshvara atau Dewi Kuan Yin gitu ya. Atau seperti apa namanya Buddha Maitreya. Jadi ada Buddha-Buddha tertentu ya, yang sebetulnya dia bisa langsung masuk ke nirwana, dia bisa langsung hilang di nirwana. Tapi dia memilih untuk nggak masuk nirwana untuk membantu kita yang di sini. Jadi sebetulnya perlu Tuhan. Jadi akhirnya karena nggak tahu Tuhan gimana? Ya sudah, kita perlu figur semi Tuhan, semi Allah yang disebut bodhisattva. Jadi kalau kamu lagi capek, berdoalah kepada bodhisattva. Bodhisattva itu akan memberikan kamu kekuatan. Bersandarlah kepada anugerah bodhisattva. Ini menurut Pure Land Buddhism. Karena kita tidak bisa bersandar pada kekuatan sendiri. Nah, jadi mereka pikir gap ini bisa dikurangi dengan apa? Dengan ada satu semacam anugerah.
semacam anugerah. Tetapi tetap di dalam konteks yang perlu tetap reinkarnasi yang lama sekali. Nah, ini agak berbeda dengan konsep Allah di dalam agama Kristen. Di dalam agama Kristen, gap ini antara moral dengan dengan tuntunan moral dan kemampuan kita itu dijembatani oleh Tuhan sendiri. Jadi Allah menjadi Kristus, Dia mengampuni semua dosa kita. Dan bukan cuma mengampuni dosa kita, memberi kita kekuatan. Sehingga concern kita itu bukan lagi kepada diri kita sendiri, tetapi kepada orang lain. Nah, beda konsep Allahnya di sini. Ya, sekali lagi ya. Jadi kalau di konsep yang di dalam Buddhisme, termasuk di dalam Pure Land Buddhism pun, walaupun di dalam Pure Land Buddhism sudah ada konsep anugerah, tapi bagi mereka tetap concernnya itu mereka bagaimana untuk menjadi Buddha, atau mereka tetap bagaimana untuk mendapatkan nirvana. Tetapi di dalam agama Kristen, Tuhan telah menjembatani terlebih dahulu, sudah memberikan ini kepada kita, gitu. Sehingga kita tidak usah lagi preoccupied, diganggu oleh perasaan apakah saya bisa melakukan hal ini, apakah saya harus melakukan hal ini. Kita melakukan itu demi kasih, gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, hal yang ketiga, hal yang terakhir soal Buddhisme yang ingin saya bahas itu juga salah satunya adalah ini mungkin karena soal waktu ya, jadi saya akan langsung bahas ke Konfusianisme saja ya. Nanti ini akan ada hubungannya dengan Konfusianisme. Nah, Konfusianisme itu salah satu filsafat yang agak berbeda dengan Buddhisme. Nah, Konfusianisme apalagi dengan Taoisme, ya, Konfusianisme dengan Taoisme itu mereka adalah suatu agama-agama, ya saudara, agama-agama yang sangat menekankan, ya, yang sangat menekankan konsep Allah yang abstrak. Ya. Nah, ini ada perdebatan yang unik sekali mengenai konsep Allah dari Konfusianisme dan konsep Allah dari dari Taoisme. Tapi kurang lebih jalannya seperti ini. Jadi di Tiongkok itu ada dinasti yang paling tua, ya, namanya dinasti Shang. Yang menurut orang Tiongkok dinasti paling tua dinasti Xia, tapi itu belum terbukti secara arkeologis. Jadi dinasti paling tua itu dinasti Shang. Nah, dinasti Shang itu konsep Allahnya itu namanya Shangti. Ya, Shangti itu Allah, ya, kaisar yang paling tinggi, Allah. Nah, Shangti ini menghakimi hidup kita, memberikan hukuman dan memberikan juga penghargaan bagi diri kita sendiri. Waktu masuk ke dalam dinasti Zhou, ya, dinasti Zhou itu dinasti kedua, ya, setelah dinasti Shang. Nah, konsep Shangti ini kelamaan jadi agak berubah. Nah, berubahnya di mana? Sudah mulai saat keluar satu kata yang disebut Tian. Ya, Tian ini berarti langit, yang menggantikan konsep Shangti. Jadi Tian ini menekankan kebesaran dari Tuhan, abstraknya dari Tuhan, kebesaran dari Tuhan. Jadi Tian itu kan gede, jadi langit itu kan besar. Nah, kalau dulu di dalam zaman dinasti Shang, ya, dalam zaman dinasti Shang itu Shangti apa yang disebut Allah itu sangat concern, ya, sangat perhatian terhadap urusan kita. Kita mau ngapain juga mesti berdoa. Tetapi masuk ke dalam dinasti Zhou, konsep Tian ini cuma berurusan soal moralitas kita saja. Ya. Jadi ada satu cerita. Waktu itu Konghucu ditanyain oleh satu orang. Waktu itu Konfusius ditanya oleh muridnya, Konfusius lagi sakit, mau berdoa enggak? Konfusius bilang, berdoa buat apa? Supaya kamu sembuh. Dalam singkat kata Konfusius bilang, no, saya tidak perlu berdoa. Nah, maksudnya itu hidup saya sendiri sudah merupakan suatu doa. Hidup saya sendiri ini adalah hidup bermoral. Itu sudah cukup. Nah, akibatnya apa? Konsep Tuhan ini, konsep Tian ya, ini semakin lama semakin jauh dari manusia. Semakin lama semakin jauh dari manusia. Dan konsep Tian ini unsur abstraknya itu lebih penting daripada unsur personalnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi menurut Confucius dan menurut Lao Tzu, yang disebut Tian atau Tao itu sesuatu yang sangat melampaui manusia. Dan kalau dibilang apakah itu ada unsur, apakah itu ada berpribadi atau tidak, mereka akan bilang mungkin berpribadi, ya mungkin tidak. Jadi mereka tidak tertarik ke dalam hal-hal seperti ini. Ini menarik sekali. Jadi tradisi Konfusianisme itu adalah suatu tradisi yang bersifat humanistik. Ya. Yang paling penting itu manusianya.
Yang paling penting itu manusianya. Nah, ini adalah kontrasnya Konfusianisme dengan Buddhisme. Nah, Buddhisme itu walaupun memiliki humanistik yang sangat kuat sekali, kita harus membantu orang lain atau gimana, tapi Buddhisme itu adalah suatu agama yang berusaha menarik diri dari dunia. Itu kalau bahasa Tiongkoknya "fushi", menarik diri dari dunia. Tapi kalau Konghucu itu harus terjun ke dalam dunia. Itu bahasa Tiongkoknya "fushi", ya. Harus terjun ke dalam dunia. Nah, terjun ke dalam dunia itu dalam arti apa? Kita melakukan tugas. Semuanya itu berdasarkan atas apa? Panggilan moral kita. Nah, lalu konsep yang menarik dari Konghucu itu adalah ini, bahwa walaupun yang disebut Tian atau Tuhan itu tidak jelas dan sangat abstrak, tapi moral kita ini berasal dari heaven. Ya. Moral kita ini berasal dari Tian itu sendiri. Jadi Tian itu memberikan moral kepada kita, dan kita itu yang disebut sebagai hidup agamawi. Ya. Menurut Konghucu, yang disebut sebagai hidup agamawi itu adalah hidup yang menghargai pemberian daripada heaven, pemberian Tian atau Tuhan tadi di dalam moralitas kita. Tetapi soal Tian itu bagaimana kita tidak perlu tahu. Yang penting itu urusan sekarang. Nah, Konfusius itu seperti itu. Nah, yang lebih menarik lagi apa ya saudara? Yang lebih menarik lagi, Konfusius itu sangat mementingkan ritual. Ya, sangat mementingkan ritual. Jadi sangat mementingkan misalnya sembahyang kepada nenek moyang. Sangat mementingkan misalnya apa saudara? Jadi ada ritualnya banyak, ya. Ritualnya banyak. Jadi misalnya kalau kita ritual untuk orang yang meninggal, misalnya, kita mesti melakukan sembahyang untuk orang yang meninggal, atau ritual untuk orang yang berulang tahun, misalnya, itu ada, gitu, ya. Banyak ritual. Tetapi saudara jangan salah, ini agak berbeda. Ya. Bagi Konghucu sendiri, bagi Konfusius sendiri, dan bagi orang-orang Konfusius yang di zaman itu, perkara apakah orang mati itu naik ke surga atau ke neraka tidak penting. Perkara apakah yang kita sembah itu orangnya ada atau tidak, itu nomor 2. Karena ritual itu cuma latihan kok. Latihan supaya kita itu lebih bermoral. Nah, kalau papa mama kita meninggal, lalu kita lupa akan ajaran papa mama kita, kan nggak bagus. Jadi gimana supaya kita ingat dengan ajaran papa mama kita? Ya, kita kadang-kadang sembahyang. Itu untuk membuat kita itu lebih ingat dengan mereka. Jadi Konfusius sangat menekankan masa kini, masa sekarang. Nah, ini terbekas di dalam hidupnya orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu sangat penting itu apa? Ya sekarang ini, hidup masyarakat ini. Jadi Konfusius itu sangat sekuler. Oleh karena itu saya termasuk orang yang tidak setuju kalau Konfusianisme dibilang sebagai suatu agama. Itu merupakan semacam sistem filsafat, ya, yang memiliki makna religius, tetapi bukan agama. Ya, tapi terserah lah, kalau ada orang merasa itu merupakan suatu agama ya boleh juga. Ya. Tapi konsepnya itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita bisa kontraskan dengan Buddhisme. Nah, Buddhisme itu adalah konsep yang menekankan apa? Bukan sekarang, tapi nanti juga. Reinkarnasi aku gimana? Tapi Konfusianisme menekankan kepada konsep sekarang. Nah, ini konsep ini sama dengan Taoisme juga. Yang paling penting itu sekarang. Nah, tapi soal Tuhan bagaimana? Ya, itu kita nggak perlu tahu, dan kita nggak usah tahu. Dan itu nggak perlu banyak-banyak dibicarakan karena kurang relevan dengan keadaan sekarang. Nah, itu prinsip Konfusianisme. Sehingga waktu Konghucu ditanyain oleh salah satu muridnya, ya, apa yang terjadi setelah mati? Konghucu bilang apa? Orang hidup pasti nggak ngerti kok mau tanya mati gimana. Dia ngomong seperti itu. Terus dia bilang, ada murid tanya lagi, bagaimana kita melayani roh-roh, arwah-arwah atau jin-jin atau dewa-dewa? Terus bilang, melayani orang nggak ngerti kok melayani dewa-dewa. Orangnya seperti ini, jadi skeptis, ya, skeptis. Walaupun dia percaya ada Tuhan, tapi Tuhan ini apakah Tuhan ini alam sendiri atau apa? Tidak jelas. Ya, kurang jelas. Mungkin Tuhan ini merupakan sesuatu yang alam, merupakan sesuatu yang luar biasa atau bagaimana kita nggak tahu. Ya. Nah, ini kurang lebih pandangan Konfusius saja, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, menariknya saudara, di dalam Konghucu ini ada beberapa hal, ya, yang ingin saya bahas, beberapa critical engagement, beberapa diskusi. Yang pertama,
sistem moral Konghucu ini adalah sistem yang agak tanggung. Jadi agak tanggung itu apa? Dia itu berada di antara filsafat dan agama. Mau bilang agama, ya kok enggak. Mau bilang murni filsafat, ya kok ada ritualnya, ya kan? Jadi ini bingung ini, di tengah-tengah antara filsafat dan agama. Nah, sehingga itu dia memiliki beberapa kekurangan yang dirasakan oleh orang Tionghoa. Yang pertama adalah Konfusianisme itu memiliki kekurangan di dalam memberikan perasaan devosi. Perasaan devosi itu apa ya? Perasaan spiritual. Jadi perasaan spiritual itu kurang. Nah, ini yang terjadi dalam sejarah Tiongkok. Nah, sejarah Tiongkok itu ada satu periode sejarah yang disebut sejarah pada saat itu ada perpecahan di Tiongkok. Nanbei, apa yang namanya ya? Dinasti Utara dan Dinasti Selatan. Jadi waktu itu orang Tiongkok yang meninggal karena perang itu sampai 60%. Itu kira-kira 1400 sampai 1500 tahun yang lalu. Nah, waktu itu kepercayaan tradisional seperti Konfusianisme itu tidak bisa memberikan perasaan spiritual, penghiburan spiritual. Karena Konghucu sangat menekankan hanya aspek moral, tapi tidak menekankan aspek vertikal. Kita harus bagaimana? Tidak menekankan aspek hidup yang akan datang. Nah, saat itu muncul agama Buddha masuk ke Tiongkok, dan agama Buddha menjadi populer, dan kurang lebih di dalam waktu 500-600 tahun itu agama Buddha menggantikan Konghucu, sistem Konghucu di Tiongkok sampai zaman dinasti Song. Dan Bodhisattva yang misalnya yang laki itu Avalokitesvara, begitu masuk ke Tiongkok berubah ya, jadi perempuan. Nah, jadi Kuan Yin misalnya. Karena apa? Karena orang Tionghoa memerlukan konsep ini, memerlukan devosi, memerlukan spiritualitas yang dekat. Nah, ininya yang tidak bisa diberikan. Nah, itu salah satu kekurangannya. Nah, yang kedua adalah apa? Dalam sistem Konghucu itu kurang sekali sistem eskatologi. Jadi eskatologi ini bahasa kerennya eskatologi. Tapi sistem ini artinya seperti ini. Sistem ini artinya adalah tidak ada kejelasan mengenai struktur moral, mengenai keadilan. Nah, Konghucu sangat menekankan keadilan di dunia, tetapi dia tidak menekankan keadilan di akhirat. Nah, ini berbeda dengan Buddha. Ya, berbeda dengan Buddha. Buddha menekankan ada keadilan di hidup yang akan datang. Keadilan di hidup yang akan datang itu gimana? Ya, ada reinkarnasi. Ya, ada reinkarnasi. Tapi kalau Konghucu tidak, dia nggak ada sama sekali konsep keadilan entah surga atau neraka, nggak ada. Nah, ini jangan disamakan dengan agama-agama rakyat Tiongkok yang lain, nggak ada. Nah, sehingga terjadi kebingungan, terjadi krisis moral. Kenapa saya mesti berhidup jadi orang yang bermoral kalau di dunia ini koruptor-koruptor gemuk-gemuk? Kalau di dunia ini orang jahat hidupnya enak, tapi orang baik menderita. Kenapa saya harus hidup moral? Nah, ini yang nggak diberikan. Sehingga di dalam waktu 500 tahun, di dalam periode sejarah Tiongkok itu, agama Buddha bisa menggantikan Konghucu. Karena agama Buddha memberikan penjelasan. Ada reinkarnasi. Jadi orang yang jahat-jahat ini nanti di reinkarnasi nanti mungkin jadi babi atau jadi apa. Jadi kita ada penjelasan. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kurang di dalam agama Konfusianisme. Nah, tetapi di dalam agama Kristen ya, agama Kristen juga ada kejelasan bahwa ada hukuman, ada surga, ada neraka, bahwa kebaikan dan kejahatan kita itu akan diganjar oleh Tuhan. Nah, tetapi di sini ada perbedaan dengan agama Buddha. Nah, baik agama Kristen dan agama Buddha itu memiliki eskatologi, memiliki teori bahwa orang yang baik dan orang yang jahat itu nanti memiliki reward and punishment. Tetapi di dalam agama Kristen, ya, yang penting itu adalah diri kita. Aku ini penting. Aku ini penting. Aku ini tidak perlu disangkal. Saya tidak perlu disangkal. Sehingga pada saat kita mengalami penghukuman atau pada saat kita mengalami surga, kita tetap menjadi orang yang sama. Nah, di dalam agama Buddha, reinkarnasi belum tentu kita ingat. Walaupun kita orang yang sama, kita belum tentu ingat. Nah, perbedaannya itu ya. Nah, yang ketiga sekarang dalam bagian yang terakhir adalah apa? Nah, ini sama antara orang Buddha, orang Konghucu, dan agama Timur. Nah, kebanyakan mereka merasa waktu mereka baca Alkitab itu Allahnya orang Kristen itu menggelikan. Kenapa? Karena Allahnya orang Kristen itu kayak orang. Sedangkan bagi
orang Konghucu, bagi orang Buddha, sebetulnya mereka bilang sebetulnya kita juga ada Allah kok. Kalau mau dibilang Allah itu ada, tapi yang disebut Allah itu apa? Kenyataan yang paling tinggi, kenyataan yang paling besar. Dan kenyataan yang paling besar ini tidak ada akal budinya, tidak ada apa namanya, tidak ada hatinya. Karena akal budi, perasaan, hati itu fenomena manusia, dan manusia itu terbatas. Nah, kalau Allah itu memiliki akal budi, memiliki perasaan seperti manusia, bisa marah, bisa sedih, loh, ini kan Allahnya jadi kerdil. Nah, ini salah satu kritik yang paling umum terhadap kekristenan dari Konfusianisme dan dari apa namanya, Buddhisme. Nah, jadi merasa bahwa Allah itu ya tak perlu peduli dengan kita, tak perlu menolong kita, tak perlu. Nah, karena dia itu tidak ada akal budi dan tidak ada apa namanya, perasaan. Nah, tetapi ini berbalikan dengan logika Kristen. Nah, ini berbalikan dengan logika Kristen. Di dalam logika Kristen, pertama, ya, kebesaran Allah, keabstrakan Allah, besarnya Allah, itu mesti diimbangi dengan fakta bahwa Allah itu personal. Nah, di dalam agama-agama Timur, di dalam Konfusianisme, di dalam Taoisme, di dalam Buddhisme, itu sangat ditekankan itu Allah itu besar. Walaupun mereka nggak sebut itu Allah. Gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka itu practically atheist. Tapi kalau ada Allah itu nggak mungkin berpribadi, dia itu besar. Tapi di dalam kekristenan, menarik sekali, kebesaran itu mesti dibarengin dengan personal, dengan bahwa Allah punya akal, punya hati. Mengapa seperti itu? Karena, nah ini bedanya. Karena di dalam kekristenan, suatu keberadaan itu lebih sempurna kalau keberadaan itu punya akal budi dan punya perasaan. Mana yang lebih sempurna? Suatu kenyataan maha besar yang tadi tidak bisa punya akal, tidak bisa punya perasaan, atau suatu keberadaan yang maha besar yang melampaui semuanya, tapi dia memiliki kasih lebih besar. Nah, bagi kekristenan jelas yang lebih sempurna atau lebih besar itu adalah yang memiliki kasih. Coba kalau saudara nanti udah mau punya anak misalnya, ya. Sekarang masih belum, masih lama. Tapi nanti kalau mau punya anak misalnya, mau punya anak, saudara mau anaknya jadi seperti apa? Saya mau jadi anak saya itu jadi super hebat. Dia tidak punya akal budi, tidak punya perasaan, tidak apa-apa. Hanya ada orang tua seperti itu. Atau tidak punya kasih, tidak apa-apa. Nah, di dalam kekristenan justru kita manusia ini seperti Allah, bukan Allah seperti manusia. Gitu ya. Jadi Allah itu seperti manusia karena Allah itu yang memberikan apa kepada kita akal budi dan perasaan. Jadi kekristenan itu menekankan Allah yang maha besar, tapi Allah ini adalah Allah yang dekat, yang memiliki hubungan intim dengan kita. Nah, ini. Nah, yang lebih menarik lagi di dalam kekristenan disebutkan bahwa Allah ini adalah Allah yang mau menjadi manusia, mau menderita bersama dengan kita, mau disalibkan di atas kayu salib untuk membayar dosa kita. Ini kasih. Jadi di dalam kekristenan ditekankan Allah yang berkorban, dan pengorbanan itu selalu berhubungan dengan cinta kasih. Nah, bagi kita apa yang lebih besar? Jelas yang lebih besar itu adalah Allah yang berkasih, cinta kasih. Begitu ya. Nah, itu dulu di Tiongkok ya, di Tiongkok. Ada seorang kaisar dari zaman dinasti Ming. Kaisar namanya Chu Qisheng, seorang kaisar yang sangat terkenal. Nah, kaisar ini berperang dengan Mongol, dengan orang-orang Mongol. Ini luar biasa ceritanya. Dia banyak sekali tentara, lalu dia serang Mongolia. Dia serang Mongolia berperang, kalah perang. Bukan cuma kalah perang, disandera. Ini satu Tiongkok gempa, kaisar disandera. Ya. Kalau nyandera orang Kasim, ya, nyandera Perdana Menteri, ya, ini nyandera kaisar, gimana ini? Waduh, luar biasa. Ini Mongolia bisa minta apa aja ya, dia bisa nyandera kaisar. Tadi Perdana Menterinya waktu itu namanya Guichen, dinasti ini. Dia bilang, tidak apa-apa. Dia sandera kaisar, adiknya dia jadi kaisar. Jadi adiknya jadi kaisar, ini kaisarnya jadi tidak ada nilai kan? Jadi tidak ada nilai, sandera tidak ada nilai. Akhirnya dia jadi rakyat jelata. Dia bertemu dengan satu orang yang adalah rakyat jelata juga. Nah, orang ini sakit, satu kali sakit
sakit flu mungkin ya. Jadi badannya itu dingin semua. Dingin. Lalu kaisarnya ini takut, waduh jangan sampai kamu mati nih. Nggak ada obat, bahkan selimut pun nggak ada. Tapi kaisar ini badannya gede, besar. Jadi dia peluk orang yang erat-erat. Peluk orang ini jangan mati ya, dipeluk sampai berjam-jam. Karena dipeluk berjam-jam, itu hawa panasnya diserap keringetan. Nah, keringetan baik. Nah, kaisar ini akhirnya kembali lagi ke Peking dan menjadi kaisar. Tapi ini adalah salah satu cerita terindah di dalam hidup kaisar ini. Nah, ini Tuhan memperkenalkan kita secara khusus. Dengan cara apa? Dia jadi manusia. Seperti kaisar ini jadi rakyat jelata. Dia serap dosa kita itu, dia serap. Supaya apa yang ada dalam diri dia itu, kesucian itu diberikan ke kita. Dosamu diserap, sehingga hukuman dosamu itu ditanggung. Nah, kebenarannya itu diberikan kepada kita. Ini memberikan kasih tanpa syarat. Siapapun diri kita, kita akan dipeluk oleh Tuhan, asal kita mau dipeluk. Dan ini Allah yang diberitakan oleh Kristen. Nah, ini tantangannya sekarang kita mau memilih Allah yang bagaimana? Apakah Allah yang tidak ada akal budi dan tidak berperasaan, tetapi yang cuma mengatur jalur reinkarnasi kita? Ataukah Allah yang nggak jelas, nggak tahu ya dia berpribadi atau enggak, tapi kurang prihatin dengan hidup kita, yang juga tidak tahu nanti kita akan kemana, cuma taunya kita mesti hidup bermoral? Atau Allah yang perhatian dan penuh kasih, yang mau memberikan segala-galanya buat kita? Ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya, sudah 1 jam lebih. Terima kasih.